Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh perintah-perintah apa yang ada di Clipper. Kita akan mencoba dengan bantuan DOSBox, karena Clipper ini memang bahasa pemrograman terjadul namun tercanggih dalam arti di dalam menyusun algoritma, ya, daya nalar itu, kemudian melatih ketelitian dan juga memicu keterampilan calon-calon pemrogram. Maka harapannya adalah bahwa siapapun yang mulai belajar Clipper dari awal, dari nol ini, pada waktunya nanti begitu masuk ke pemrograman yang lebih advance, yang lebih OOP atau yang lebih canggih itulah, itu lebih dipermudah. Singkat kata, mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut. Ya, di hadapan kita sudah tersedia satu lembar kerja dari DOSBox, di mana ciri khas dari DOSBox mirip-mirip dengan CMD juga ya, tapi dia ini layarnya hitam memang ya, tetapi ada sentuhan warna-warni di atas itu, ada warna hijau tulisannya, backgroundnya biru, warna putih backgroundnya biru, warna kuning backgroundnya biru, warna merah backgroundnya biru, ada warna cyan backgroundnya biru, dan seterusnya. Itu sentuhan awal di tahun 1980-an. Nah, pada video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana masuk ke DOSBox. Sudah, ya tinggal double klik. Untuk lebih pahamnya Anda bisa dosbox.com itu. Kemudian ciri khas yang kedua adalah ada muncul huruf Z atau Z from ini. Kita sebut ini sebagai root directory-nya dari DOSBox. Padahal kita punya folder di D. Ya, kalau kita ketik D.2, dia tidak dikenal, ya kan? Tidak dikenal karena dia karena DOSBox ini sebagai emulator penghubung antara sistem operasi Windows dengan CMD gitu. Maka dia perlu jembatan. Perintahnya adalah mount, hubungkanlah atau anggaplah gitu ya. Anggaplah huruf K, drive K sebagai D sekaligus foldernya. Ini. Macam itu. Sehingga pada waktu kita ketik K.2 enter, ini otomatis posisi K ini adalah posisi D Clipper gitu. Sehingga dengan demikian kita langsung mengeksekut salah satu eksternal command atau eksternal command dari drive di folder Clipper, yaitu dbase dbis ya. Ini kalau kita perhatikan bahwa dbis ini copyright-nya masih milik Aston Tate tahun 1985-1986. Jadi sangat jadul ya. Kita tidak melihat jadul atau newer-nya, tetapi fungsinya apa? Itu sekali lagi ini adalah salah satu program interaktif yang bisa kita pakai sebagai pintu masuk
eh, ke dunia programming gitu. Sekarang kita ulang secara sekilas apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu clear, membersihkan layar, kemudian ada add koordinat, misalnya 12,31, say misalnya kita melanjutkan video yang lalu misalnya ini. Jadi ciri khasnya backgroundnya hitam, tulisannya putih. Sekarang perintah yang ketiga adalah set color to, warna backgroundnya biar tetap hitam ya. Misalnya kita ganti tulisannya merah, backgroundnya hitam. Nah, kalau teks tadi kita cari lagi, nah jadi seperti itu. Ya. Jadi ada warna yang lain, nanti silahkan kita ikuti di dalam video, di dalam tayangan selanjutnya saja. Ya, ini misalnya biru. Jadi merah itu red, R, biru itu blue, B, hijau nanti ada green, G, dan N itu neutral. Kalau defaultnya W itu white gitu. Dan seterusnya, ini yang sudah pernah kita pelajari pada video saya sebelumnya. Namun satu hal yang perlu Anda perhatikan, di layar bagian atas itu ada INC, INS, NUM, caps. Ini tombol-tombol indikator dari keyboard kita. Jadi kalau tombol insert ini kita tekan, dia nyala atau muncul indikator di situ, tuh on, ini off, on, off. Demikian juga caps lock, tuh caps lock on, off. Numlock juga on, off gitu. Ini default aslinya seperti itu. Nah, di dalam komputer ada perintah, di dalam Clipper ada perintah, yaitu yang namanya set score off. Set score off ini sekaligus juga berfungsi sebagai clear. Defaultnya dia adalah set score on. Ya, artinya score itu menyembunyikan indikator, entah itu dia numlock, caps lock maupun insert, dalam kondisi apapun, entah on entah off, tetap dia tidak dimunculkan. Oke, itu sementara. Nah, sekarang langkah atau perintah berikutnya. Jadi kita sudah kenal 4. Yang pertama clear, kemudian tadi ada set color to, ya, set color to, misalnya kita buat hijau misalnya. Yang keempat tadi ada, yang ketiga ada add berapa, koma berapa, say gitu. Kemudian yang keempat set score off, standarnya on. Oke, nah sampai di situ ini Anda pahamnya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya variabel. Variabel itu sebuah nilai di mana aturannya maksimal 10 karakter, harus diawali dengan huruf, ya, maksimal. Ya, jadi kita akan mengenal variabel itu dengan aturan maksimal 10 char, ya, tanpa spasi, ya, 10 char tanpa spasi, diawali huruf, udah itu aja, ini yang perlu Anda tahu. Nah, variabel itu contohnya seperti apa? Misalnya harga sama dengan, atau nama, atau saya singkat NMBRG, jadi boleh disingkat. Ini NMBRG dari kata nama barang. Nah, dengan tanda petik buku tulis misalnya. Nah, dia jawab buku tulis HRG atau HRSAT dengan 5.000. Nah, dia bilang jawab 5.000.
Jadi NMBRG itu buku tulis diupdate dengan tanda petik, itu artinya dia bersifat teks. Sedangkan HR SAT tanpa tanda petik karena dia bersifat numerik. Berikutnya kita punya lagi satu variabel atau dua variabel lagi, yang misalnya CM dari kata jumlah beli misalnya 3. Jadi kita punya 3 variabel, 2 diantaranya bersifat numerik, 1 bersifat karakter. Kemudian nah yang ini HR BYR dari kata harus bayar, berarti kita merumus matematika biasa, HR BYR sama dengan HR SAT kali CM begitu. Maka begitu kita tekan enter, dia akan muncul angka 15.000. Nah, dalam konteks ini HR BYR disebut variabel tidak langsung. Nah, akhirnya kalau kita buat variabel langsung lagi satu ya, misalnya uangnya misalnya. Uangnya sama dengan 20.000. Jadi kata-kata istilah-istilah di dalam variabel itu silahkan, yang penting memenuhi persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu harus maksimal 10 karakter, diawali huruf, tidak boleh pakai spasi. Silahkan, yang penting Anda paham makna dari setiap variabel yang kita buat. Uangnya ini termasuk variabel tidak langsung, variabel langsung. Ada satu variabel tidak langsung lagi, yaitu KMBLI, kata kembali. Berarti di sini uangnya min HR BYR, maka akan muncul angka 5.000. Demikian pengenalan perintah-perintah sederhana yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga memberi inspirasi ya, karena belajar programming ini tentu harus di-drill ya. Di-drill itu istilahnya diulang-ulang sampai Anda paham. Sengaja saya membuat video-video pendek durasi sekitar 10-15 menit. Tujuannya supaya Anda bisa mengikuti dengan lebih saksama dan konsentrasi dan bisa langsung mencoba ya. Dari 10-15 menit itulah nanti akan terkumpul menjadi 1 jam, 2 jam, 10 jam, 24 jam dan seterusnya, sehingga akhirnya Anda paham. Pada waktu Anda paham itulah yang disebut Anda berkompeten atau Anda kompeten ya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan video ini, silahkan di like and share supaya banyak orang yang kompeten juga. Bagi Anda yang belum pernah subscribe, baik yang sudah sering nonton video saya dan juga apalagi yang baru saja menonton video ini, tolong bantu saya subscribe ya kan, karena kita ingat ya kalau subscribe itu gratis ya. Anda tidak dipungut biaya sepeser pun, Anda dapat ilmu, Anda bisa menyebarluaskan ke orang banyak sehingga banyak orang yang menjadi kompeten juga. Oke, demikian ya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.